Halo Sobat AM yang terkasih, selamat pagi, salam jumpa dalam AM YouTube hari ini. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai dengan 51. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah hidup yang boleh kami alami hingga pada hari ini. Kami hendak mendengarkan sabdamu, bukalah hati dan pikiran kami, agar sabdamu yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh menjiwai kami dari hari ke hari, sehingga kami senantiasa memuji dan memuliakan Dikau. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tak kala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat AM yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini merupakan kelanjutan dari kisah mengenai perkenalan Yesus kepada umat Israel, terlebih khusus kepada murid-muridnya, sekaligus kisah panggilan murid-murid yang pertama. Nah, pada hari ini kita mendengarkan dan merenungkan kisah panggilan Natanael. Kisah panggilan Natanael agak sedikit unik karena terjadi diskusi terlebih dahulu antara Yesus dan Natanael. Sobat AM yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk melihat konteks sebelum terjadinya percakapan, sebelum terjadinya diskusi antara Yesus dan Natanael. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Natanael tidak mengenal Yesus. Natanael belum mengenal Yesus. Sedangkan Filipus sudah lebih dahulu mengenal Yesus. Dan Natanael dan Filipus sudah saling mengenal. Ketika Filipus mengenal Yesus, ia lalu memberitahukan, ia lalu menceritakan, memperkenalkan Yesus kepada Natanael. Nah, Natanael yang mendengarkan cerita tentang Filipus lalu tertarik dengan kebenaran-kebenaran tentang Yesus. Namun, ketika Filipus mengatakan bahwa Yesus berasal dari Nazaret, Natanael lalu mulai meragukan Yesus yang dari Nazaret itu. Nah, ini makanya Natanael lalu menanyakan, adakah hal yang baik, adakah sesuatu yang baik berasal dari Nazaret? Ini dipertanyakan oleh Natanael. Mengapa Natanael menanyakan hal itu? Ada dua jawaban. Yang pertama, dalam pikiran Natanael, sebagai kota kecil, Nazaret memiliki keterbelakangan.
dalam berbagai aspek kehidupan, dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Kota yang kecil, kota yang dianggap buruk, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ungkapan-ungkapan, karena cerita-cerita dari orang-orang yang di sekitarnya, ia pun terpengaruh oleh testimoni-testimoni dari orang-orang yang berada di sekitarnya, yang menjudge, menghakimi, yang melabeli Nazaret sebagai kota yang buruk. Itu. Lalu ketika ada sesuatu tiba-tiba yang dikatakan oleh Filipus, ada sesuatu yang baik berasal dari Nazaret. Lalu Nathanael bertanya, adakah sesuatu hal yang baik dari Nazaret? Nah, Nathanael kemudian berusaha mencari tahu. Dan dari usahanya untuk mencari tahu ini, ia menerima ajakan dari Filipus yang mengatakan, marilah dan lihatlah. Mereka berdua, Filipus dan Nathanael, pergi menemui Yesus sehingga terjadi diskusi di sana. Itu bagian yang pertama. Nathanael yang belum mengenal Kristus kemudian diperkenalkan, lalu menanyakan kebenaran bahwa adakah sesuatu hal yang baik berasal dari Nazaret terkait dengan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Filipus ketika memberikan pernyataan bahwa Yesus berasal dari Nazaret, kemudian Nathanael mempertanyakan, adakah hal yang baik dari Nazaret? Filipus kebingungan. Ia tidak tahu harus menjawab apa supaya Nathanael itu mau untuk mengenal Kristus, mau mengakui Kristus. Maka dari ketidaktahuannya itu, Filipus memberikan solusi dengan cara mengajak. Ia mengajak Nathanael untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Bukan saja Nathanael yang pergi, tetapi ia juga membawa serta dirinya menemani Nathanael untuk pergi bersama Yesus dengan mengatakan, marilah dan lihatlah. Itu bagian yang kedua. Nah, Sobat AM yang terkasih, mari kita belajar dari Nathanael. Terutama dalam hal kekritisannya, dalam sikap kritis terhadap masukan terhadap informasi yang berasal dari orang lain, dalam hal ini berasal dari Filipus. Namun, Sobat AM yang terkasih, kita perlu bertanya. Ada satu pertanyaan refleksi yang harus kita pertanyakan untuk diri kita. Apakah sikap kritis yang kita ungkapkan itu merupakan tanggapan atas dasar suatu kebenaran, ataukah hanya sebatas pembelaan atau penilaian, baik yang berasal dari dalam diri kita ataupun karena cerita-cerita dari luar yang kita dengar? Itu menjadi pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan untuk diri kita dalam membangun, dalam mengkritisi sesuatu. Nah, banyak yang terjadi bahwa ketika kita mendengar ucapan, mendengar cerita-cerita, mendengar testimoni-testimoni yang berasal dari orang lain, kita lalu membangun suatu persepsi yang sama dengan mereka, tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya, tanpa mengetahui fakta-fakta yang terjadi. Kita hanya mendengar, lalu kita mengatakan, oh ya seperti itu. Dan misalkan ketika ada fakta satu yang muncul, bahkan dari sekian fakta, dari sekian kebenaran, yang ada hanya satu yang kita temukan sifat buruknya, kita lalu menjudge, oh ya dia seperti ini. Nah, melalui kisah panggilan Nathanael, mari kita belajar untuk membangun sikap kritis, tetapi sikap kritis itu didasari oleh suatu kebenaran. Mari kita menjadi seperti Nathanael yang mau untuk menjawab ajakan dari Filipus, yang mau mencari tahu suatu kebenaran tersebut. Dan semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas hari yang begitu indah yang Kau sediakan bagi kami. Kami mohon
bimbingan-Mu dan tuntunan-Mu. Semoga sepanjang hari ini kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi perkembangan hidup dan masa-masa yang akan kami lalui. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.